Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Kota Sungai Penuh dalam lomba paragliding atau paralayang tingkat nasional. Jadi karena ini kaitan terhadap olahraga, disiplin dan waktu, maka kita mencoba membahas tentang manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Coba ini manajemen waktu. Ini lama dulu ya, waktu kita berdatang. Ini mana yang saya colok? Apakah benar ini satu? Kemudian kita merokok dulu sambil menonton acara paragliding tingkat nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Minum tidak boleh mengarah ke kanan. Pisang goreng Auduri Pondok Tinggi, mantap. Jadi segala sesuatu yang dikaitkan dengan manajemen, maka yang terpenting itu selalu terukur dan terencana dalam setiap kegiatan apapun. Jadi ingatlah baik-baik beberapa moto ini. Jika gagal dalam membuat rencana, berarti merencanakan gagal. Lebih baik bersimbah peluh dalam pelatihan daripada bersimbah darah dalam pertempuran. Sungguh menyedihkan betapa banyak di antara kita yang menjalani hari-hari tanpa rencana yang jelas. Dan ciri yang paling khas dari orang yang tak berencana, selain akan sibuk tak karuan, juga akan merasa jenuh dan bosan, plus banyak bingung, dan tidak akan dapat berbuat banyak selain menyia-nyiakan waktu. Hasil yang didapat pun sangat tidak sebanding dengan waktu yang terkuras. Kemudian dalam perencanaan itu sendiri, kita harus ada target. Pelajari target dan buat rencana yang matang dan teruji. Kemudian setelah itu ada rencana cadangan. Kalau harus ada target, plan A, ya. Kemudian rencana cadangan, plan B. Bila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita akan beralih kepada rencana cadangan atau plan B. Kemudian kita juga sebelum ada rencana B, kita harus juga mempersiapkan rencana untuk C. Apabila kondisi sesuatu hal berubah, maka kita beralih ke poin C sebagai rencana cadangan. Bila rencana utama gagal,
dan kedua pun terjadi kemandekan sesuatu, misalnya pengaruh dari lokasi, iklim, cuaca, maka beralih dulu ke plan C, ya. Mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Kemudian di sini disiplin dalam melaksanakan rencana. Sehebat apapun program kita, tidak akan ada artinya sama sekali andai kata kita tidak berdisiplin dalam melaksanakannya. Jangan tergiur oleh kegiatan atau kesenangan yang sifatnya spontan, yaitu hal-hal mendadak yang tidak sesuai rencana, dan jangan pula terlena oleh malas atau lalai karena tidak prestasi tanpa disiplin, ya. Kemudian program yang kita buat ini harus adil, kemudian mesti realistis. Kita juga harus adil dengan hak-hak yang harus dipenuhi, ya. Jika ia umat Islam, maka hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didahulukan. Bila ia beragama Kristen, ketika ada hak-hak Tuhannya, maka ia pun harus mengembalikan hak-hak Tuhan, dalam arti kata ibadah-ibadahnya. Begitu juga agama-agama yang lain. Kemudian biasakan dengan data dan informasi akurat. Data dan informasi akurat ini jelas, akurat, dapat diukur dan terukur. Bukan tahu, tapi paham. Sediakan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Alat adalah melaksanakan separuh pekerjaan. Fungsi kita memiliki alat adalah melaksanakan separuh pekerjaan kita. Yang berikutnya, alat. Alat adalah penyelesaian masalah, bukan penambah masalah. Jadi di sini tidak dapat kita pungkiri juga ada peralatan yang berfungsi sebaliknya, selain memakan biaya, tenaga, pikiran, emosi, dan waktu. Akibat dari salah memilih alat atau kurang paham dalam penggunaannya, atau rusak karena ceroboh dan salah ketika memakainya. Saya pikir poin untuk malam ini, ya, saya pikir cukup. Dan terakhir, waspadai pencuri waktu dan obrolan yang sia-sia. Itu catatan akhir, catatan kaki istilahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih